Shalom, jumpa lagi dalam kasih Kristus di channel Berjalan Dalam Terang. Hari ini kita akan mendengar kesaksian dari seorang ibu atau seorang wanita yang dulunya belum mengenal Kristus. Nah, gimana ceritanya? Dan kita juga akan mendengar bagaimana mujizat yang dia alami serta gangguan-gangguan dari roh jahat yang dia sedang rasakan. Nah, untuk lebih lanjutnya, kita akan menyapa dulu. Shalom, Ibu Foni, Mbak Foni. Ya, shalom Pak Roy. Puji Tuhan. Bu Foni, gimana kabarnya? Baik, puji Tuhan. Silakan Bu, Sehat. bersaksi Mbak Foni apa yang terjadi dari awal Ibu sebelum kenal Kristus. Silakan. Oke, awalnya pertama kenal Yesus itu aku dulu ikut tante saya di Jakarta, dan udah gitu aku spontan dengar lagu-lagu Natal gitu kan, lagu-lagu Natal. Itu merasakan itu ada kayak hati saya tuh tertarik gitu, ada damai gitu, kayak ada penasaran untuk datang gitu ke, kayaknya apa ya, penasaran gitu, kayaknya aku kepengen pergi ke gereja gitu, pengen tahu ada lagu kok enak sekali gitu, lagu Natal itu. Akhirnya aku pergi sendiri gitu, nggak ada yang ngajak gitu, nggak ada yang apa ya, pokoknya nggak ada yang ngajak lah, itu hati saya tergerak sendiri. Akhirnya kata-kata gitu, terus udah gitu rasanya pengen datang lagi dan datang lagi gitu. Akhirnya aku, puji Tuhan, ketemu teman-teman di situ di gereja, baru di situ nyampe di gereja itu orang-orang itu di situ ramah sekali, baik sekali gitu. Kayaknya kayak di situ saya kayak dihormat banget gitu, dihormati, diramahin gitu. Jadi rasanya hati saya terharu gitu. Terus akhirnya minggu kedua lagi, ketiga lagi, dan seterusnya, akhirnya saya kepengen dan terus kepengen gitu ke sana. Udah gitu, puji Tuhannya itu juga saya nggak ada tantangan apapun gitu. Biasa kan ada ujian apa dari saudara atau dari keluarga gitu. Tapi puji Tuhannya, aku tuh ke gereja itu lancar gitu, nggak ada halangan apapun. Dan udah gitu, berjalannya waktu tahun kemudian, ada berapa tahun kemudian, ada 10 tahun kemudian, terus aku dikasih kayak apa ya, kayak sakit gitu. Akhirnya sakit tuh awalnya aku nggak tahu itu sakit apa gitu. Akhirnya aku ke dokter, beberapa tempat dokter, tapi nggak ada ketahuan sakit apa gitu. Sampai diobatin berkali-kali, obat sampai habis nggak ada perubahan. Sampai berapa kali 3 dokter nggak ada perubahan. Akhirnya saya diperiksa di rumah sakit besar di Karoles. Akhirnya saya di scanning gitu kan, diperiksa, dimasukin ke terowongan itu. Akhirnya ketahuan kalau saya tuh kelenjar getah bening gitu. Akhirnya lama-lama tuh sakitnya membesar dan aku nggak bisa jalan. Akhirnya saya pokoknya nggak bisa jalan deh. Akhirnya aku dipakai kursi roda gitu kan, nggak bisa apa-apa, makan juga nggak bisa masuk makanan. Akhirnya saya berat badannya yang tadinya 45 akhirnya 29. Dan itu puji Tuhannya ya, karena kasih Tuhan itu, karena ya melalui dokter kan, melalui dokter juga Tuhan juga yang yang bekerja gitu. Dan udah gitu terus dioperasi, udah gitu vonis dokter bilang gini, ini kamu operasi besar, dan udah gitu ini nanti kamu bisa lumpuh gitu. Dan ini operasi besarnya itu ada 2 kali operasi juga. Itu ada terkaitan oleh sakit ini dalam usus besarmu kena, jadi di dalam usus kamu, ususnya membusuk nih, bilang gitu. Terus puji Tuhannya aku terus berdoa minta Tuhan Yesus untuk pertolongan Tuhan Yesus ya, minta
sama Tuhan Yesus dan minum perjamuan kudus juga. Puji Tuhan itu waktu itu dibawain sama mamanya Teh Hindika Sudi, dibawain tuh perjamuan kudusnya. Dan itu saya minta sama Tuhan Yesus, Tuhan mohon itu biar aku dikasih yang terbaik itu, jalan yang terbaik dan operasi. Tuhan, aku minta yang terbaik, aku minta Tuhan sekali jangan 2 kali, kan itu seram kan, usus kan. Dan itu aku juga Tuhan berikan aku mujizat yang darimu, kalau kau punya mujizat ya Tuhan tolong gitu kan. Tiada mustahil bagimu Tuhan gitu, pokoknya berdoa terus lah minta mujizat dari Tuhan. Akhirnya saya puji Tuhan, akhirnya saya ditolong Tuhan dan akhirnya saya operasi sekali doang. Dan udah gitu pengobatannya 2 tahun. Aturan setahun lebih karena yaitu jangan waktu di samping itu aku kan ikut tante gitu kan, tante saya tuh kayak marah gitu, dia nggak percaya oleh dokter itu. Akhirnya obat itu dibuang semuanya, nggak tahu kemana. Akhirnya itu mulai tumbuh lagi tuh sakitnya itu kan, benjol lagi. Dan puji Tuhan aku minta Tuhan sama Tuhan, Tuhan gimana ini gitu kan, gimana ini kumat, gimana Tuhan, gimana caranya Tuhan gitu kan. Akhirnya obat ini kebuang Tuhan, gimana gitu. Akhirnya puji Tuhan itu ketemu orang yang kirim Tuhan gitu, dikasih tahu ayo ikut aku, ada dokter yang bagus itu, rumah sakit terbesar juga di Palmera itu bagus, tapi dia dokter ini bisa di rumah gitu kan, bisa kita kontrol di rumah gitu kan. Jadi kita nggak usah ke Palmera jauh-jauh. Oh iya puji Tuhan, aduh makasih ya ibu, aku bilang gitu. Akhirnya aku itu berobat di situ, urusannya dilihat, terus pengobatan dari awal. Dan aku puji Tuhannya juga, Tuhan tolong ya, walaupun pengobatannya itu berganti, tapi waktu itu pengaruh karena aku nggak minum obat yang dari awal yang operasi itu ya kan. Itu bagus, Tuhan udah tahu ya, udah kasih tahu tuh kalau ini akan lumpuh gitu kan. Akhirnya nggak minum obat itu berapa, antara 2 kali ya. Jadi ngaruh badan saya itu sekarang fisiknya ya kurang normal kayak dulu. Dan itu juga dampak dari operasi itu juga, dari sakit itu juga. Dan itu sekarang aku ngangkat berat juga paling minimal 3 kilo lah ya, kesananya nggak bisa lagi. Dan aku bersyukurnya aku sampai sekarang ya, karena Tuhan Yesus bisa sampai sekarang itu ya, bisa panjang umur, sehat kembali, itu karena Tuhan, karena pertolongan Tuhan. Ya itu aku bersyukur banget lah itu, karena Tuhan lah, dia ada nggak ada lain seperti Tuhan Yesus itu. Jadi aku pengalaman hidup sama Tuhan Yesus tuh itu mujizat yang aku alami dengan Tuhan Yesus gitu. Dan udah gitu udah berjalan, kalau udah selesai ya pengobatan 2 tahun. Dan aku lepaskan, udah tuh dokter bilang yang kedua ini, yang aku pengobatan 2 kali ini, bilang udah bagus, udah lepas dari obat ini, kamu udah bagus. Tapi yang aku ingatin jangan minum es, dia bilang. Jangan minum es yang dingin-dingin, jangan, dia bilang, jauhin, dia bilang gitu. Dan udah gitu ya udah sampai sekarang. Dan sampai sekarang juga emang ya puji Tuhan udah sehat lah ya. Dan udah gitu berjalannya waktu, ujian datang lagi gitu kan, cobaan apa ya, seperti mimpi gitu. Pernah aku ditemuin oleh roh jahat, itulah di mimpi itu. Aku selalu kalau tidur diserang oleh roh jahat itu, setan gitu. Tapi aku puji Tuhan pun di dalam mimpi itu aku bisa ngelawan itu gitu, melawan setan. Dan aku pernah juga ketemu yang asli setan, bukan melewat mimpi. Itu di rumah, itu jam 1 malam. Itu di depan pintu deket kipas gitu. Itu tinggi besar, hitam semua. Dan aku merasakan gak sejahtera dan rasanya gak enak gitu. Rasanya gak enak, adem, gimana sih, gak enak lah deket sama orang seperti itu, setan kayak gitu ya.
Terus aku berdoa dalam nama Yesus, mulai kuasa darahmu, melalui kuasamu Tuhan, kebas dalam nama Yesus, ku usir segala setan kuasa apapun yang ada di rumah ini. Akhirnya pergi dia, nggak nampak lagi sampai sekarang. Akhirnya aku sering itu dengan sering memuji Tuhan, sering berdoa, sering dengar lagu-lagu pujian melalui musik-musik lagu pujian, sering aku menyembah, baca Alkitab ya. Akhirnya sekarang nggak ada lagi, aman. Dan aku juga puji Tuhan, apa yang aku lewati ya, masalah demi masalah juga bersama Yesus bisa aku lewati ya dengan penuh sukacita lagi. Tadinya mah aku ya emang sedih ya, ada masalah gitu kan, ada sedihnya, tapi bersyukurnya bisa lewati, dan aku sekarang ada damai sejahtera lagi, sukacita lagi, dan aku bisa bisa bilangin ke orang-orang kalau itu kita nggak boleh larut dalam masalah gitu. Kita serahkan pada Tuhan gitu. Apapun masalah kita ada jalan keluar gitu. Apa yang aku alami, aku sendiri yang mengalami, aku bisa ngelewatin. Aku bilang gitu sama teman-teman, sama mama saya, sama bapak saya. Walaupun dia kadang-kadang sedih, saya kuatin lagi apa yang aku alami. Mama saya mikirin terus kan, papa saya mikirin terus, saya kuatin. Sekarang puji Tuhan bisa bisa menerima gitu. Puji Tuhan lah, itu karena Tuhan. Dan aku selalu berdoain untuk kedua orang tua saya gitu kan, biar bisa melewatinya gitu. Aku bersyukur banget, dan terima kasih juga untuk Pak Roy yang selalu doain saya. Dan kalau nggak dari Pak Roy juga, yang tadinya ini aku kayak apa gitu kan, Tuhan selalu kirim Pak Roy, Fani gitu yang berikan aku kekuatan, yaitu itu aja kesaksianku. Makasih Pak Roy. Terima kasih Ibu Mbak Foni. Mbak Foni, saya mau bertanya beberapa hal ya. Yang pertama mengenai Mbak Foni, waktu itu pertama agamanya Muslim ya Bu ya? Iya Mbak. Iya Muslim. Itu waktu Mbak Foni tadi cerita terima Yesus itu karena dengar pujian ke gereja, akhirnya punya kesadaran untuk mau mengikuti Yesus gitu. Iya betul. Aku ya itulah tergerak untuk mengikuti Yesus karena apa ya, ada damai di situ. Terus ada sukacita gitu kan, merasakan pujian juga seneng gitu. Apalagi dulu lagi pas lagi ada battle ya, tadinya kan Protestan, itu merasakan langsung kejamah gitu. Pujian yang lagi ada Bu Angel itu, gereja Bu Angel, itu benar-benar langsung saya baptis sama Pak Pendeta siapa namanya tuh, Pak Ade Manutu. Aku dibaptis sama Pak Ade Manutu itu karena, apalagi dulu Pak Roy kalau nyanyi pujian tuh kan semangat ya, aku ikut semangat gitu. Merasakan itu, aku diberkati oleh Pak Roy karena Pak Roy membawa pujian itu diurapi Tuhan gitu. Aku merasakan itu, aku bertumbuh iman aku di situ. Akhirnya aku dibaptisnya di gereja Kerajaba itu saya dulu. Oh, puji Tuhan ya. Mbak Foni, luar biasa ya bagaimana Tuhan menjamah Mbak sampai benar-benar sekarang bergairah sekali mau kenal Yesus. Nah, yang kedua saya mau nanya, waktu Mbak sakit sebenarnya sakitnya apa ya? Sakit kelenjar getah bening yang kayak Olga. Ya. Sebenarnya itu kalau penyakit itu menurut dokter ada kemungkinan apa ya Mbak ya? Kemungkinannya apa ya? Kemungkinan ya nggak bisa, ada yang sembuh, ada yang kemungkinan kebanyakan nggak sembuh. Berarti Tuhan kasih anugerah ya? Iya. Biasa ya. Jadi sampai sekarang nggak kambuh lagi Mbak? Enggak ya? Nggak minum obat? Udah putus obat itu. Wah, luar biasa ya. Walaupun Bapak Ibu kesembuhan Mbak Foni ini lewat dokter, lewat obat, tapi menurut diagnosa itu ada kemungkinan meninggal dengan cepat ya Mbak ya kalau kena ini. Tapi sampai sekarang udah berapa tahun dari sakit itu sampai sekarang? Dari itu udah lama ya, itu kan 2015.
Udah lama sekali. Puji Tuhan ya, luar biasa ya. Oke. Udah 22 kan. Ya itu puji Tuhan lah sampai sekarang. Dahsyat ya. Tuhan Yesus ya. Dan aku bersyukurnya ya ada maksud Tuhan juga ya. Amin. Karena kan aku di dalam rumah ini hanya aku doang yang Kristen gitu kan. Luar biasa, berarti. Ya, Tuhan punya Jadi aku rencana. akan, Ya, tetap semangat Mbak Foni. Nah, saya mau nanya terakhir nih Mbak Foni. Kan waktu itu kan Mbak Foni pernah sharing lah ya bahwa waktu di Jakarta Mbak Foni ini di rumahnya itu ada gangguan ya. Seperti apa gangguannya? Bisa diceritain nggak? Gangguannya itu seperti apa ya? Itu setan selalu itu mengejar-ngejar aku gitu. Lewat apa? Menyerang aku gitu. Lewat mimpi? Ya lewat, kalau di mimpi sih kayaknya nggak itu ya. Kayaknya aku pokoknya di mana aku kemana gitu ikutin gitu. Jadi saya lawan dalam nama Yesus, kuasa darah Yesus gitu kan, selalu begitulah aku lawan dengan doa gitu. Akhirnya sekarang nggak pernah mimpi lagi. Oh, nggak pernah mimpi ya? Oh. Iya, sekarang waktu di rumah yang di Jakarta itu, apakah ada bentuknya nggak? Apakah ada suara ledakan di atas genteng? Oh, nggak ada. Oh, nggak ada ya? Cuman rasa kalau doa rasanya ngantuk atau gimana? Ya, ngantuk. Ya gitu kalau mimpi ya gitulah, mimpinya ya gitu. Di situ deket banget setannya, itu deket saya gitu. Jadi aku kalau itu gitu kalau tidur kan. Kalau kita ya haha ya tapi kalau di dalam itu memang aku dalam nama Yesus selalu kalau ngelawan dia. Tapi kalau tanteku selalu denger kan, kamu kenapa gitu? Kok teriak-teriak, dibilang gitu. Kamu gak doa tidurnya? Enggak, aku orang lagi ngelawan setan, aku bilang gitu. Lagi kamu terlalu deket sih sama Tuhan, dibilang gitu malah. Makanya kamu dikejar-kejar setan, dia bilang gitu. Aku ingat aja tanteku bilang gitu. Iya, makanya jangan terlalu deket sama Tuhan, makanya katanya. Makanya dikejar-kejar setan terus, dia bilang. Oh. Akhirnya sekarang hilang. Setelah Mbak Foni semakin yakin sama Tuhan Yesus, itu gangguannya hilang. Nggak ada lagi. Hilang. Wow, puji Tuhan. Nggak ada lagi. Oh, dahsyat. Mbak Foni, ini ada terakhir ya. Apa pesan-pesan Mbak Foni kepada para penonton channel Berjalan Dalam Terang? Apa pesan-pesannya dari pengalaman Mbak Foni? Pengalaman saya, pesan untuk orang-orang yang dengar ini ya, tetap semangat dalam Tuhan Yesus, pengharapan dalam Yesus. Tuhan Yesus itu segala-galanya. Pokoknya sumber segala-galanya, dialah Allah yang hidup, Allah yang punya kuasa menyembuhkan, kuasa mengusir setan, kuasa apapun masalah ada bisa diselesaikan bersama Tuhan Yesus. Pokoknya tetap kuat di dalam Tuhan Yesus, itu aja. Kuat ya? Oke. Baik Mbak Foni, terima kasih. Baik Bapak Ibu, kita telah mendengar kesaksian dari Mbak Foni yang begitu luar biasa. Bagaimana pertemuannya dengan Tuhan Yesus, bagaimana Tuhan memakai dokter untuk kesembuhan penyakit getah mendingnya dan gangguan-gangguan roh jahat. Dan puji Tuhan, pertumbuhan Mbak Foni ini semakin luar biasa ya. Karena saya sendiri kenal Mbak Foni itu tetap selalu doakan supaya Mbak Foni semakin bertumbuh. Puji Tuhan Bapak Ibu, hari ini sampai di sini dulu kesaksiannya. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin juga didoakan, Bapak Ibu bisa menelpon nomor yang ada di kolom chat atau di deskripsi atau di layar baca Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu juga bisa men-sharingkan apa permasalahan Bapak Ibu. Nah, kami membuka untuk Bapak Ibu yang masih mengalami dan ingin juga dibebaskan seperti yang dialami sama Mbak Foni. Oke, terima kasih Mbak Foni buat waktu dan tempatnya. Sama-sama Pak Roy. Bapak Ibu jangan lupa ya, jangan lupa Bapak Ibu men-like, subscribe channel Berjalan Dalam Terang. Sampai jumpa di lain kesempatan.
Shalom. Shalom Pak Roy.